Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah untuk kita semua. Insya Allah di tengah-tengah musim yang lagi banyak penyakit, kita masih bisa duduk seperti ini. Insya Allah sebuah keberkahan luar biasa. Saya hadir di banyak masjid dan banyak yang lagi batuk esek. Batuknya sampai esek gitu loh. Sampai kalau sanjang itu banyak banget yang begitu. Alhamdulillah kita masih sehat. Apalagi sekarang di tempat saya itu banyak sekali perbaikan jalan jalan menuju Tugu Gentong ke sana itu kan lagi perbaikan total itu. Jadi yang namanya debu itu luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Banyak-banyakin istighfar pokoknya kalau kayak gini nih. Ya. Sebagaimana dalam Quran surah Hud ayat 52. Allah berfirman tentang Hud kepada kaumnya. Kaumnya Hud ini dengan tahu kaum yang kuat badannya, peradabannya tinggi. Kemudian dengan peradaban tinggi itu mereka justru menyombongkan diri. Maka kemudian Hud mengatakan, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau keadaannya demikian, jikalau kalian bertobat, maka walaupun kalian israf, kalian berlebih-lebihan di dalam berbuat dosa, kurangnya syukur nikmat atas nikmat yang sudah diterima, maka Allah menyebutkan yursilis sama alaikum midrara, hampir seperti di surat Nuh ayat ke-11. Ya, jadi ketika orang berdosa kemudian lewat nabinya disuruh beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka andai mereka bertobat, yursilis sama alaikum midrara, akan diturunkan kepada mereka hujan yang lebat, tanda rizki maksudnya. Kemudian ada kalimat tertentu di sini, yaitu wa yazidkum, dan Allah akan situ tambah. Makanya kalau dengar kalimat sid di dalam bahasa Arab artinya tambahan. Rabbi zidni ilma, apa artinya itu? Rabb kami, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Janganlah sering berdoa seperti itu, Rabbi zidni ilma. Di sini kata-katanya wa yazidkum, maka Allah akan menambahkan kepada kalian quwwatan ila quwwatikum, kekuatan terhadap kekuatan yang sudah kalian miliki. Asalnya memang kaumnya Nabi Hud itu sudah kuat, tapi dengan istighfarnya akan ditambah kuat lagi. Nah, ini peringatan buat kita bahwa di dalam tafsirnya disebutkan bahwa istighfar itu pangkal dari semua kebaikan jiwa, raga, harta, dan keturunan. Jadi istighfar itu pangkal dari kebaikan, harta, jiwa, raga, dan keturunan. Itu kesimpulannya dari sekian tafsir yang dibaca banyak. Itu kesimpulannya itu. Jadi memang istighfar itu kalau ditarik lebih jauh di dalam tafsirnya bisa untuk menambah kesehatan badan, karena kekuatan badan ini penting banget ini. Kita di waktu-waktu seperti ini banyakin istighfar dengan keyakinan seperti tadi itu. Dengan keyakinan di antara fungsi istighfar adalah menambah kekuatan fisik, termasuk menambah kesuburan dari para wanita. Jadi kalau yang belum punya anak selama sekian waktu, ya banyakin istighfar, insya Allah akan membantu. Kemudian kita terakhir kemarin membahas tentang dalil ketiga dari kitab akidah kita, yaitu tentang Quran surah Al-Isra ayat ke-23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa fid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat yang sangat agung, dan bacaannya di Misyari Rasyid ini indah sekali ini. Enak banget kalau jenengan nanti dengerin ini tentang
ayat ini. Saya kalau baca ayat ini pakai nadanya misal itu nggak kuat, pengen nangis. Satu memang bayangkan isinya, yang kedua memang cara pemilihan nadanya masya Allah. Ya. Dalam syari itu selalu konteksnya itu kerasa gitu ketika baca itu, kerasa betul. Ya. Kita akan ambil pelajaran dari ayat ini sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Ini adalah dalil ketiga. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini utamanya di sini karena kita sedang bahas akidah, maka sebenarnya pada kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah itu sebenarnya yang terkait langsung dengan akidahnya adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi bagian itu sebenarnya yang berhubungan langsung dengan akidahnya. Dan tetapi kita akan mengambil faedah besar untuk ayat ini karena ayat semisal ini itu banyak. Sebagaimana saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 83 juga membahas tentang yang semisal. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Ini sama kan? La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Kayak seperti ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Gitu. Jadi memang banyak sekali redaksi di dalam Al-Qur'an tentang perintah Allah untuk beribadah kepadanya diikuti dengan perintah kepada perbuatan baik atau birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini hadir di banyak ayat, sudah saya bacakan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga kemarin sudah sampai kepada kalimat ihsana, yaitu ihsana itu bukan berbuat baik, tapi berbuat baik yang sebaik-baiknya. Makanya di dalam agama kita ada derajat Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu ditanya apa rukun ihsan? Anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Jadi rukunnya apa? Pertama, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu rukun pertama. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, kenyataannya kita nggak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita, itu rukun kedua. Ya, atau itu bisa dihitung satu rukun. Sebagian ulama mengatakan satu rukun yaitu anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Itu ihsan. Kenapa dikatakan ini derajat tertinggi? Iyalah gitu. Kalau jenengan sudah sampai derajat ihsan, jenengan pasti jadi orang baik, nggak mungkin nggak. Ya jangan merasa diawasi oleh Allah kapanpun gimana. Jangan di dalam kamar sendirian berani nggak berbuat jelek, nggak mungkin. Karena jangan ihsan. Makanya dikatakan derajat tertinggi di dalam agama adalah ihsan, Islam, iman, dan ihsan. Nanti hadir banyak ayat di dalam Al-Quran bahwa minimal itu iman, minimal beriman, dan disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Misalnya contoh Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk menuju keampunan Allah dan sorga. Jadi minta sorga itu perintah Allah bukan? Minta sorga perintah Allah bukan? Perintah Allah. Jadi jangan sampai mengatakan seperti yang saya sampaikan, kalau beribadah masih harapan surga itu berarti belum ikhlas, keliru. Ini ayatnya contohnya. Sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha ka ardis sama'i wal ard. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Uidat lilladina amanu billahi wa rasulihi. Ini kalimatnya. Disediakan, uidat, diperuntukkan lilladina amanu, itu kan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan perlu perhatikan bahwa
orang beriman itu penting. Selalu dihadirkan iman dan amal soleh. Atau misalnya Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu gitu. Berikan kabar kepada orang-orang yang beramal soleh dan beriman dan beramal soleh tentang sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi itu yang dikatakan orang-orang yang beriman. Nah, ada derajat lebih tinggi lagi yaitu ihsan. Karena orang yang ihsan pasti beriman dan berislam. Orang berislam belum tentu beriman, orang beriman belum tentu berihsan. Maka kita berharap kepada Allah sungguh-sungguh sampai derajat ihsan. Dan itu ada hadis khusus tentang itu, yaitu hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in. Kemudian sekali lagi kalimat ihsana itu artinya berbuat baik sebaik-baiknya. Itu adalah faedah pertama dari ayat di atas, selain tentang peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari ayat tadi di atas Al-Isra yang kita barusan baca, yaitu ayat ke-23-24, Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada orang tua ketika mereka telah mencapai masa jompo. Imma yablughuna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Situ dikatakan coba Mas Wawan dibaca artinya Mas Wawan. Kemudian buka Al-Isra 23-24. Sudah ketemu belum? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak karena mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Terus ayat berikutnya, dan rendahkanlah afid lahum janahad dzulli minar rahmah. Belum ketemu Mas Jono, Mas Jono. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik kepada wajib. Nah, ini dengan tahu sekarang artinya kan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, ihsana. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ini tadi terletak fungsi kedua, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah. Nanti kita sebut maksudnya perkataan ah itu apa. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, qaulan karima. Dan rendahkanlah dirimu wafid lahum janahad dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan menyayangi aku ketika waktu masih kecil. Makanya di antara fungsi kedua adalah Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah jompo di dalam pemeliharaan kita. Karena di masa itulah orang tua biasanya sudah tidak mampu baik secara fisik maupun secara materi. Kalaupun secara materi dan fisik masih mampu, mereka butuh teman untuk ngobrol dan berkeluh kesah, rindu melihat dan bercengkrama dengan anak-anaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua semakin tua maka semakin besar perintah untuk berbakti kepadanya, bukan malah semakin ditinggalkan. Ini jelas banget ya. Jadi masa-masa akhir orang tua kita itu, kita kalau bisa itu di sampingnya. Ini perintah Allah, bukan perintah saya. Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi hidup kepada kita. Artinya pasti ada kemuliaan besar bagi orang yang bisa pada posisi itu. Itu pintu surga yang terbuka lebar di depan kita. Kemudian yang ketiga, Allah memotivasi agar kedua orang tua tinggal bersama kita dalam firman-Nya indakal kibaro. Itu ada kalimat indakal kibaro. Indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma. Baik dua-duanya pun salah satunya, tatkala mereka tua di sisimu, indakal kibaro.
Bukan malah anak-anak saling lempar-lemparan orang tuanya. Sungguh aneh. Seorang ibu mampu mengayomi 5 sampai 10 anak ibu saya. 10. Sementara 10 anak tidak mampu mengayomi seorang ibu. Ini fakta enggak? Iya, ini fakta. Ada orang yang sepuhnya dilempar ke panti jompo, subhanallah. Subhanallah. Dan ini fakta. Seorang ibu punya anak 10, dia mampu mengayomi seluruhnya atas izin Allah. Tapi anak 10 kalau ngepeni ibu siji wis ora karo-karuan. Dan berbeda antara isi hati orang tua kita mendidik kita, menyayangi kita, dengan kita merawat mereka. Kalau mereka merawat kita kayak cepet gede, kayak kuat. Kalau kita merawat mereka, kapan kita celuk? Ya enggak? Ya faktanya begitu, kadang-kadang udah tua daripada kasihan ya, udah tua mendingan dipanggil aja gitu kan. Subhanallah. Kita jangan terbesit di pikiran kita begitu ya. Tapi faktanya kan begitu. Anak-anak banyak di pasarnya orang tua, yang ada di dalam pikirannya kayak kapan tuh ya kok orang ini mesake kan gitu. Faktanya kan begitu. Saya sendiri dulu sedih gitu kalau melihat bapak khususnya. Kalau mama itu meninggalnya masya Allah nggak sempat sampai dirawat-rawat gitu. Ini bapak itu dulu sempat dirawatnya, sempat ngompol. Kebayang nggak sih orang tua kehilangan kemampuannya ya. Bapak itu setelah ditinggal mama itu benar-benar terguncang lah gitu. Dan kebetulan beliau sendiri di rumah tabun itu sendiri. Padahal anaknya 9. Akhirnya dipindah dari satu rumah ke rumah, nggak pernah betah. Namanya orang tua dipindah satu rumah ke rumah itu nggak mau, tetap pengen di rumahnya sendiri gitu. Ketika di rumah kakak saya di Purwokerto, itu tetangganya tiba-tiba manggil, "Mbak, iki loh bapak isu-isu mangan es krim, beli es krim 8." Bapak itu kepala sekolah. Jadi sempat agak-agak linglung bapak itu dulu itu. Kemudian pagi-pagi ngompol. Nah ini saya beri peringatan kepada panjenengan. Sebenarnya saya di antara sekian anak itu mungkin yang dikasih feeling agak-agak halus sebenarnya. Saya waktu itu bilang ke saudara-saudara itu, tolong jangan makan obat ini itu. Saya biarpun begini kan pernah belajar di bab-bab yang terkait dengan seperti itu. Ini kok obatnya begini gitu. Saya nggak kasih makan obat itu, malah sehat. Saya melihat makan obat ini itu drop banget gitu. Orang yang tadinya ya makanya sakit nih ya sakitnya masih wajar gitu. Ketika makan obat itu subhanallah, langsung seketika hancur betul badannya. Makanya saya pulang, saya nungguin itu, saya nggak kasih, saya ditelepon sama saudara, udah kasih makan obat, udah, padahal nggak tak kasih. Itu sempat agak sehat itu. Jadi berdoalah kepada Allah ya, agar kita anak kalau mau meninggal nggak usah lah yang pakai begitu-begitu itu. Jadi harus ke rumah sakit pakai obat-obat, kalau bisa nggak usah. Nggak ada rumusnya sebenarnya, dokter manapun mengatakan obat itu menyembuhkan, nggak ada. Nggak ada. Kalau bisa kita tuh herbal aja yang dari sekarang. Makanya dari sekarang untuk menghadapi masa-masa tua supaya anak kita juga ringan. Kunyit, kayak gitulah yang diminum. Daun salam atau yang semisal itulah. Dari sekarang itu udah sambil kita istighfar kita begitu itu. Dan mama saya berhasil dulu. Beliau termasuknya minta sama Allah untuk begitu dan dibuat begitu sama Allah. Meninggal tuh nggak pakai pendahuluan yang aneh-aneh gitu. Jadi dalam tanda kutip sangat meringankan anaknya. Dan sekali lagi kata-kata indakal kibar adalah motivasi dari Allah untuk kita agar kita orang tua kita kalau bisa berada di sisi kita, jangan sampai jadi lempar-lemparan. Subhanallah, betapa sedihnya orang tua begitu. Nah biasanya orang tua itu memang nggak mau diajak ke anak, makanya kitanya bagaimana memposisikan supaya kita tuh bisa hadir, syukur-syukur bisa hidup bersamanya.
bisa hidup bersamanya di masa tua. Dan saya melihat seperti ini tuh nggak sedikit lah orang-orang hebat yang melakukan itu. Ketika kumpulan wali santri, saya lihat ada ini satu orang kok bersih gitu, bersih, orangnya tuh dilihat enak gitu. Terus saya ngobrol sempat, jangan dari mana Pak? Saya itu di Karawang, industri ya di sana. Dia kerja di sebuah perusahaan yang mapan. Saya lihat dari kendaraannya pun bagus, dia kategori mampulah, orang mampu. Terus sekarang berarti apa Jogja tahu nggak? Jogja gitu. Pokoknya dari Jakarta ke sini langsung gitu loh. Kalau pas jenguk, di Laju. Tempat saya istilahnya di Jogja gitu. Di Laju dari sana. Oh enggak Pak, sekarang saya sudah di Kulon Progo. Gitu. Loh kok bisa Pak di Kulon Progo? Iya, karena ibu saya udah sepuh gitu. Sehingga saya memutuskan, saya dengar itu saya nangis benar-benar itu. Saya keluar dari pekerjaan itu demi ibu itu, masya Allah. Makanya saya lihat ini orang kok bersih banget, enak di dia. Ternyata ibadahnya begitu itu. Gitu. Saya putusin kerja saya dalam rangka untuk nungguin ibu. Waktu itu dia nanya ke saya, di sini Ustadz tempat pendidikan untuk anak yang SD yang bagus di mana? Saya di Kulon Progo kok untuk sekedar umi aja katanya masih susah Mas. Itu. Padahal saya di Karawang itu sudah sampai hampir gharib waktu itu. Bayangin, demi untuk orang tuanya, kedudukan tinggi pun ditinggal. Dia ngambil resiko ya. Terus ini kan gimana untuk penghasilan? Ya masih mengusahakan gitu. Bayangin ya. Zaman sekarang kalau ada orang-orang begitu itu, sementara ada orang yang lempar-lemparan, ada orang yang melakukan itu. Biasanya orang melakukan itu orang-orang yang berilmu. Gitu. Makanya saya sering katakan orang-orang yang dikatakan yang kadang-kadang di masyarakat dilihat jadi orang aneh lah sebagainya. Banyak sebenarnya di dalamnya itu banyak orang yang praktek-praktek hal seperti ini loh. Saya temukan banyak sekali yang seperti itu. Meskipun dalam sisi lain kalau bagi yang baru belajar kadang-kadang terkesan kaku. Saya lihat juga begitu. Terkesannya kok kaku banget gitu. Ini orang yang dibahas sudah negara, ini mau dibahas masalah syirik gitu-gitu aja katanya. Padahal itu memang intinya akan terlahir kebaikan-kebaikan ketika kita seperti ini. Jadi sekali lagi kata-kata indah kali kibaro, tatkala mereka tua di sisimu, memang adalah motivasi agar kita berada di sisi orang tua kita ketika mereka tua. Yang keempat, Allah melarang kata-kata uf. Ini saya bahas ya. Uf dalam bahasa kita diterjemahkan ah. Maksudnya apa? Inilah kalimat atau kata-kata teringan untuk menunjukkan marah dalam bahasa Arab. Wong Arab nek nesu, sak nesu ringan, kalimatnya adalah uf. Paham nggih? Berarti bagaimana? Nek marah yang teringan saja nggak boleh. Menunjukkan marah yang teringan saja nggak boleh. Apalagi yang lebih dari itu maknanya. Fala taqulahuma uf. Allah sendiri yang perintahkan. Ini Allah sendiri yang perintahkan langsung, nggak main-main. Jangan katakan kepada mereka uf. Sekali lagi, uf adalah bahasa Arab yang menunjukkan ekspresi marah yang paling ringan. Maksudnya, wae orang itu saya matamu misalnya. Itu lebih-lebih tidak boleh. Artinya ungkapan-ungkapan, sekali lagi, mungkin jenengan marah mungkin. Tapi nggak boleh diekspresikan kalau kepada orang tua. Semarah-marahnya dengan kepada orang tua tetap nggak boleh diekspresikan. Kenapa? Allah sudah yang perintahkan. Fala taqulahuma uf. Jangan kau katakan uf. Jadi ini udah diambil yang paling ringan. Ekspresi marah yang paling ringan saja kata Allah nggak boleh. Apalagi yang lebih dari itu. Saya muneh kok mendelik matane gitu. Ini yang ekspresi. Opo bu misalnya, atau nada keras seperti itu. Subhanallah. Ini Allah sendiri dari langit yang perintahkan seperti ini loh. Fala taqulahuma uf. Nah, kita yang belajar seperti ini, kan kita kan jadi orang tua. Pak Supri sudah jadi orang tua, anak-anaknya sudah pada berumah tangga. Kita sebagai orang tua yang ngaji seperti ini, memposisikan
supaya jangan sampai anak kita mengatakan ke kita. Paham maksudnya? Jadi kita bukan hanya menuntut anak untuk tidak berkata, tapi kita juga berusaha untuk agar anak jangan sampai ngomong ke kita. Kita berbuat baik, kita menyayangi mereka betul-betul. Bagi yang sudah ngaji kayak gini harus begitu. Tapi sebaliknya kita sebagai posisi anak, walaupun orang tua kita sangat menyakiti hati kita misalnya satu waktu, enggak boleh diekspresikan, enggak boleh. Allah sendiri yang menyebut. Sekali lagi, itu ungkapan paling ringan di dalam marahnya bahasa Arab. Berarti kalimat-kalimat marah yang lain lebih tidak boleh. Nah, ini penting ya. Maka dikatakan fala taqul lahuma itu maksudnya. Jadi maka segala perkataan maupun perbuatan, bahkan lirikan mata ataupun sikap yang menunjukkan kejengkelan kita kepada kedua orang tua, maka itu termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Segala lirikan mata, ya gitu, udah dikatakan durhaka kepada orang tua kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terlindung dari yang demikian. Yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk berkata-kata yang lembut kepada kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima. Orang tua lebih berhak kita memilih kata-kata yang lembut, yang penuh penghormatan daripada tatkala kita bertutur kata kepada guru kita, istri kita, sahabat kita, bos kita. Disebutkan begitu. Kalau kita bisa berkata-kata lembut kepada Pak Bupati, jadi mau ketemu Pak Jokowi misalnya presiden, kira-kira milih kata-kata enggak? Pasti pilih kata-kata. Atau jenengan mau ketemu Pak RT aja lah, mau punya keperluan, dipilih kata-katanya. Jadi dengan reunian ketemu teman mungkin juga nggak langsung jelek gitu, nggak mungkin no. Kita bisa sangat memilih kalimat-kalimat dan kata-kata terbaik menurut kita. Apalagi Mas Denny yang biasa membawakan acara, pasti ketika membawakan acara kan yang terbaik kalimat-kalimatnya, ya nggak Mas Denny? Nggak mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah itu semua kata Allah, orang tua kita jauh lebih berhak menerima itu. Jadi kalau kita kualitas kalimatnya kepada orang lain masih lebih baik daripada kedua orang tua kita, ini masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kedua orang tua itu wa qul lahuma qaulan karima. Kalimat terbaik yang bisa kita pilih itulah untuk orang tua kita. Bayangin. Kadang-kadang kita ngomong sama orang tua pelota-pelota enggak mikir gitu. Padahal Allah perintahkan wa qul lahuma qaulan karima. Pilih, pokoknya kalau ngomong sama orang tua dipilih, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai menggores hatinya. Ini Allah yang perintahkan, bayangin. Mudah-mudahan kita dikasih kelembutan dan mudah-mudahan anak kita juga dikasih kelembutan. Sebaliknya nanti kita jadi orang tua, semarah-marahnya kita kepada anak kita, jangan sampai menimbulkan anak kita berpotensi melakukan durhaka. Biasa sering saya pesankan ke teman-teman ngaji, kita sudah tahu ilmunya seperti ini, bahwa lirikan mata anak kita kepada kita karena bentuk benci saja sudah durhaka. Kita sebagai orang tua memposisikan nih isoki anaknya dia jangan sampai durhaka, itu maksudnya. Karena durhakanya anak kita itu ya kecelakaan buat kita juga. Anak kita akan melihat kesengsaraan dia. Ingat, durhaka pada orang tua itu langsung di dunia loh balasannya, nggak pakai tunggu waktu. Orang yang berbuat durhaka pada orang tua itu enggak tunggu sampai ke akhirat, di dunia pun pasti sengsara. Pasti sengsara. Dia sengsara, kita juga ikut sengsara kan. Maka kita sendiri sebagai orang tua yang sudah ngaji, sekali lagi, kalau yang belum ngaji nggak urusan lah, terserah dia belum ngaji. Kalau yang sudah ngaji, kita membuat suasana supaya anak kita tidak sampai durhaka kepada kita. Jadi kita tidak hanya menuntut anak, menuntut diri sendiri. Tapi sekali lagi, sebagai anak begini perintahnya. Sebagai anak, kita wa qul lahuma qaulan karima. Mulai hari ini jangan pilih kata-kata. Itu termasuk mertua Mas, dengan yang hidup bareng sama mertua. Pastikan dengan kalau berbicara tuh diukur, ini kalimat terbaik yang bisa saya ucapkan enggak? Itu Mas, gitu. Jangan kita pelata-pelota, itu bahaya banget buat kita. Enggak pokoknya mau orang tua sesalah apapun enggak ada urusan. Kita tetap wa qul lahuma qaulan karima. Kadang-kadang kalau kita belum berilmu, kan lawang aku ngene iki kok ngene iki. Allah sendiri yang perintahkan wa qul lahuma qaulan karima. Yang keenam, Allah memerintahkan kita untuk tawadu, rendah diri di hadapan orang tua.
Jangan sampai kita sombong merasa tinggi di hadapan orang tua, baik dengan kata-kata ataupun sikap. Di sini tadi dikatakan apa? Wafid lahum janahad dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Wafid lahum di ayat berikutnya ke-24-nya. Wafid lahum janahad dzulli minar rahmah. Wafid lahum janahad dzulli minar rahmah. Nah, para ulama membahas maksud merendahkan diri itu dari fi'li dan qauli. Katakanlah jenengan doktor, ibu panjenengan SD, ya jauh banget toh secara pendidikan, tapi di hadapan orang tua jenengan jangan pernah menganggap jenengan itu doktor. Maka di sini disebutkan fi'li dan qauli, maksudnya para ulama di samping kalimatnya kalimat terbaik, kalimatnya kita merendahkan diri, juga badan kita tuh merendahkan diri. Jadi jangan aturan wong Jawa jadi benar. Kita duduk lebih rendah dari orang tua kita, itu adalah ajaran Islam. Orang tua duduk kita di kursi, kita duduk di dekatnya ngelendot, pegang-pegang kaki. Seperti itu memang perintahnya Al-Quran. Bukan mentang-mentang kita dokter kemudian kita ngomong saya, oh ibu kira ngerti apa-apa bu, zaman saya ini begitu, kalau zaman ibu, ini contohnya, ini durhaka ini. Banyak nggak anak yang begitu? Ibu kira ngerti teknologi, yang kira ngisi ngomong kita nutul, ya aku ibu kira ngerti. Ibu kira mau jadul, subhanallah. Nah, ini terjadi ini zaman sekarang, banyak yang seperti itu, ya kan? Apalagi ketika pergantian masa dari jadul ke zaman sekarang, ya kan? Dulu mana ada orang tua tahu HP, ya enggak? Nek nganggo HP Android, ayo minta tolong. Sampai bapak ibu saya itu nggak mau, dia pakainya tetap yang Nokia lama itu. Wah, angel nek nganggo iki pikir geser repot men itu. Sing iso nelpon tok wae, iso nelpon tok sama SMS. Kadang-kadang kita, bapak ini ketinggalan teknologi. Subhanallah. Makanya dikatakan kita tuh merendahkan, wa fidlahum janahad dzulli minar rahmah, maksudnya kita merendahkan baik dari perkataan maupun fi'li maupun perbuatan. Jadi kalau jenengan ke depan orang itu jangan duduk-duduk sejajar kecuali diizinkan. Jenengan duduk kalau bisa lebih rendah dari tempat duduknya. Begitu seharusnya orang Islam itu. Nabi Isa alaihissalam berkata, wa barron biwalidati biwalidati walam yaj'alni jabbaron saqiyya. Ini ayat ini tentang apa? Dan berbakti kepada ibuku, wa barron biwalidati, dan dia tidak menjadikanku, Allah tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi ini hubungan kalau kita tidak merendahkan diri kita di depan orang tua, dijamin celaka, akan mendapatkan kecelakaan, subhanallah. Maka sekali lagi, mau seperti apapun orang tua kita, bahkan para ulama menyebut jikalau orang tua kita gila sekalipun, kita tetap harus hormat kepadanya. Bayangin sejauh itu. Ditanyakan kepada seorang salafus soleh, kenapa engkau masih berbakti kepada orang tuamu sementara orang tuamu gila? Yang gila kan ibu saya kan nggak gila katanya. Paham maksud saya? Paham nggak? Yang gila kan ibu saya kan nggak gila. Perintahnya kepada siapa? Kepada saya yang nggak gila ini. Ini kan berlaku kepada panjenengan yang tidak diangkat pena. Orang diangkat pena itu ketika gila ya diangkat pena. Tapi buat kita yang masih sehat diangkat pena enggak? Enggak diangkat pena. Walaupun orang tua kita gila, berlaku hukum ke saya bahwa saya harus hormat kepada orang tua saya. Bayangin. Segitunya loh tentang penghormatan kepada orang tua itu. Jadi itu ini ditanyakan ke salafus soleh tentang hal itu. Ada seorang yang berbakti kepada orang tua banget. Nyaung didusi, pokoknya disayang banget orang tuanya, padahal orang tuanya gila. Masyarakat paham orang tuanya gila. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu berbakti sedemikiannya? Yang gila kan ibu saya, yang kehilangan kewarasannya. Saya itu nggak gila, maka berlaku tetap hukum ke saya. Masya Allah. Kadang-kadang kita beralasan, oh setan, mambu dan lain sebagainya. Subhanallah. Sekarang banyak konten ya, yang ngurusin orang gila itu. Ya enggak? Tapi itu kan konten itu. Yang mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Cantik-cantik loh orangnya, masya Allah. Jilbaban cantik, ada yang sadaran, nyukuri wong edan pinggir jalan itu loh, dimandiin gitu. Iya, sinau urip ya. Namanya sinau urip, saya malah nggak tahu. Kadang-kadang lewat di beranda.
Nah itu nggak tahu ya, tentu saja motivasinya masing-masing. Kalau kita sebagai anak pada orang tua, ya, itu bisa ditiru itu. Mereka saja orang lain mau gitu. Saya nggak kok, nggak apa-apa, kebauan udah biasa gitu. Nyukuri, subhanallah. Segitunya. Apalagi kalau orang tua kita tidak gila. Tahu nganti orang berbakti ya terus kepiye. Makanya kalau dengan orang tua masih itu, kalau bisa setiap hari itu bertemu lah. Setiap hari itu bertemu minimal peganglah kakinya, pijit 1, 2, 3 kali. Itu lakukan benar itu. Itu contoh dari para salafun saleh itu begitu itu. Contoh para sahabat begitu. Sempatkan sesibuk apapun kita, pokoknya sempatkan. Kalau orang tua dengan masih sempatkan duduk di sampingnya, ngobrollah 1, 2 kalimat kata, pegangin kakinya, pegangin tangannya. Demikian kita ke istri kita. Ini saya ajarkan kepada jenengan. Kita tuh jangan sampai lewat 1 hari kok istri kita mohon maaf didekati kalau kita butuh aja. Dan butuh laki-laki udah deket-deket ke istri. Kalau bahasa kakak saya nggak ini kaya wedus wae. Jadi masya Allah. Di antara perbuatan baik seorang laki-laki yang dikatakan baik adalah kepada istrinya loh. Ya kan? Rasulullah itu mengatakan saya yang terbaik di antara kalian karena saya yang terbaik pada ahlihi, terhadap istri saya dan anak-anak saya. Emang salah mijit istri itu? Dia sekali-kali duduk. Pijitin. Ini yang kami lakukan. Ini saya dapat pelajaran dari kakak saya yang paling kaya. Satu kekurangan tapi punya satu kelebihan. Kakak saya yang paling kaya itu kalau ketemu saudaranya langsung duduk, pegang ininya. Pinter mijit, dipijit ininya nih. Enaknya kalau dipijit sama beliau tuh. Masya Allah. Dan itu yang dilakukan sama suaminya. Makanya alhamdulillah rumah tangga kakak-kakak saya dan semuanya itu sejauh ini tuh cukup baik karena ajaran dari orang tua begitu. Kita tuh biasa yang namanya ketemu saudara cid gitu tuh biasa. Dan ini dipakai oleh salah seorang mahasiswa di UIM. Dia ke sana, kebiasaan dia karena ajaran begitu dipijitin sehnya. Nah, habis ngajar saya dipijitin. Lama-lama akhirnya jadi asisten sehnya itu. Akhirnya boleh bawa istrinya ke sana. Aslinya kan nggak bisa bawa istri ke sana. Sekarang jadi difasilitasi oleh sehnya, kemana-mana dia sama sehnya. Gara-gara apa? Mijit. Sederhana toh. Jadi dia dapat ilmu banyak banget di pesawat bareng sehnya. Kemana-mana diajak. Gara-gara mijit orang Indonesia itu. Mijit. Ini ajaran bagus. Makanya saya ke anak-anak juga, anak-anak saya semuanya diajarin mijit. Bahkan istri saya itu belajar terapis sama istrinya beliau. Ya mas ya. Istrinya beliau praktis sama jenengan enggak? Tapi sebagai suami kita melakukan itu. Wis kesel dijalu ila orang mangkel banget kok yang ngono ki. Makanya kemarin saya ceritakan dengan teman yang, aku ki 3 minggu lah dikei. Udah cerita belum itu? Udah cerita belum? Saya ngisi Jumatan di Cahyani Ngati, Villa Gardenia, tempatnya Soimah itu loh. Kemudian yang jamaah dari Soro Sultan telepon ke saya. Manggil saya Wahid karena teman teknik kimia dulu. Hit, aku pokoknya kudu ketemu kowe. Lah kenapa? Galau saya. Gitu. Duduk sudah galau apa? Gitu. Aku ki surat dikei bojoku 3 minggu. Lah kowe ngono kok kondo sama saya bilang gitu. Udah mumet saya katanya, tembok mau ditabrak. Begitu nggak Mas Aman? Terus saya bilang, satu, ojo mau nuntut, memantaskan dirimu di depan istrimu, sehingga istrimu itu mau melayani dengan baik. Saya ajari, nanti pulang datang, nggak usah minta dulu, walaupun kamu udah kayak gitu wajahnya udah burak banget gitu. Pijitin dulu, pegang, pendekatan. Terus bilang ya. Istrinya Wahid bilang, kalau katanya perempuan tuh nggak tahu ya kalau suami itu pusing kalau nggak dikasih. Ternyata memang benar Mas Denny. Kebanyakan wanita tuh nggak ngerti. Istri saya aja nggak ngerti kalau saya pusing kalau nggak dikasih. Taunya udah belakangan. Kita tuh dulu nggak tahu loh ya kalau kayak gitu tuh ternyata bikin masalah di suami. Gitu. Mumet banget. Kalau di keluarga saya diajarkan Mas. Mas Denny, keluarga saya itu perempuan, semuanya diajari oleh ibu saya. Saya dengar langsung, "Suk nek kowe duwe bojo, bojomu kowe duwe karep, langsung ojo tunggu-tunggu, dirampungke dhisik." Kalau enggak nanti bojomu mumet. Itu diajarkan itu Mas Denny di keluarga saya. Diajarkan dari kecil itu memang. Jadi saya dari kecil udah dengar itu.
Tapi kan saya nggak, ternyata keluarga istri saya nggak begitu, atau kebanyakan perempuan nggak begitu. Nah, dah ketemu lagi di Jumatan berikutnya saya ngisi di Aroyan. Piye, wis rong. Wis alhamdulillah. Untung rong dino bar kuwi hit katanya. Untung wis nek ora aku berarti sesasi hit. Iso mati aku katanya. Subhanallah. Jadi sampai ke situ nih ceritanya. Yaitu tentang kebaikan kepada istri. Sederhana, hal-hal sederhana kayak gitu. Kemudian Ibnu Katsir berkata terkait dengan ayat tadi, terkait dengan ayat Maryam 32, Quran surah Maryam ayat 32 itu, yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk beribadah dan taat kepadanya dan untuk berbakti kepada ibuku yang bisa mengakibatkan aku celaka. Sekali lagi, kesombongan kita kepada orang tua, baik qauli maupun fi'li, baik berbentuk perbuatan ataupun kalimat, itu akan mendatangkan kecelakaan di dunia langsung. Nggak usah pakai tunggu waktu. Lihat orang-orang yang ke orang tua yang nggak bagus, dijamin sengsara hidupnya. Nggak pakai lama, langsung gitu. Termasuk dosa yang dipercepat pembalasannya itu uququl walidain. Dan di sini disebutkan uququl walidain diantaranya itu udah uququl walidain. Lebih aja coba. Ini Allah yang berfirman. Kalimat kalimat saja sudah kalimat yang dikatakan durhaka. Padahal durhaka apa? Yang dipercepat pembalasannya. Subhanallah. Nah, kita belajar jauh-jauh kemana-mana, tinggi banget ilmunya. Jebulnya yang ini orang ngerti tidak kepiye coba. Parah kan? Dia jadi profesor tapi pulang ke rumah hancur hidupnya. Untuk apa? Makanya hal seperti ini harus diperhatikan betul. Yang ketujuh, perintah untuk mendoakan kedua orang tua bukan hanya tatkala sudah meninggal, namun juga tatkala mereka masih hidup. Wa fidlahuma janahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu penutup di ayat ke-24. Jadi dengan berdoa al-maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu dari ayat ini. Dari ayat Al-Isra ayat ke-24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Kama itu sebagaimana rabbayani shaghira. Mereka menyayangi kita, mendidik kita waktu masih. Makanya bagi orang tua, jadi kan sekarang udah jadi orang tua, kata-kata kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku waktu masih kecil, sebagaimana mereka menyayangi waktu masih kecil, berarti apa ini? Berarti kita jadi orang tua harus sayang sama anak kita. Paham ya maksudnya? Sebagaimana mereka menyayangiku pada waktu masih kecil. Jenengan sayang apa enggak waktu masih kecil? Itu masalahnya. Jenengan biora sayang kalau anak panjenengan waktu masih kecil, ya jenengan ngarep-arep dia mana waktu tua. Itu enggak nyambung. Enggak nyambung. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi aku waktu masih kecil. Si cilik dibuang maring tempat sampah, ngarep-arep disayang orang anaknya. Kemarin ada anak yang ketukar nih, ya enggak? Ada anak ibu-ibu ketukar tuh anaknya itu 1 tahun, subhanallah. Saya melihat podcastnya itu sampai nangis itu, karena udah deket banget dengan saya, udah bonding begini, tiba-tiba harus dipisah, subhanallah. Sekarang jenengan jadi bisa bersyukur tuh anaknya nggak ketukar. Ya enggak? Jenengan selama ini pernah enggak ngemikir alhamdulillah anak aku ora ketukar? Pernah enggak? Sekarang saya jadi bisa bersyukur, ya Allah, bersyukurnya anakku lahir di rumah sakit yang benar ketukar. Ada orang yang agak stressing, anakku ketukar apa ora ya? Teman-teman, dia jangan-jangan ketukar ya gitu. Ada yang sampai begitu. Alhamdulillah. Anak kita enggak ketukar, masya Allah. Nah, ini yang saya bilang, di antara kenapa kita istighfar, kemarin kita bahas di Miftahul apa? Kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang sebagaimana semestinya. Kita nggak pernah bersyukur anak kita nggak ketukar kan? Ya nggak? Seharusnya kita bersyukur loh itu. Karena kenyataannya ada yang ketukar setahun loh ketukar. Bayangin. Mimi anak Ewang Leo setahun. Gimana coba? Masya Allah. Semuanya istighfar yang banyak. Kita tuh banyak istighfar. Kebutuhan kita istighfar tuh banyak banget. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa, latuh suka, nggak akan bisa dihitung, mustahil. Makanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Banyakin istighfar, banyakin istighfar. Kedelapan yang terakhir, manfaat dari Al-Isra 22 sama 23, pelajaran yang kita ambil. 23-24, mohon maaf. Perintah Allah untuk mengingat kebaikan kedua orang tua kita, bagaimana susahnya merawat dan membimbing kita ketika masih kecil. Dengan ingat-ingat, jadi kan udah punya anak kecil gimana repotnya kan, terutama nih anak laki-laki itu, alah lih mimi tekan wungi tekan karu-karuan. Saya punya anak laki-laki dan perempuan, jadi tahu kan,
karakternya. Laki-laki itu kan corong Cilacap itu kodos itu ulih mimiki ora karu-karuan, terus-terusan gitu loh. Amar dulu begitu. Abdul itu kasihan dulu cuma 6 bulan. Kenapa? Waktu itu kita lagi bangun perumahan agak stressing. Perempuan tuh kalau stressing itu air asinya nggak bagus biasanya. Abdul itu masuk kasihan itu, makanya giginya berompol itu. Abdul itu kan paling kasihan itu, giginya itu nggak bagus. Kalau Amar full, yang lain full. Abdul yang nasibnya paling menyedihkan. Sama Fatimah tapi setelah dari rumah sakit juga dapat ASI full. Karenanya sebagian ulama menyatakan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita, karena orang tua kita merawat kita, menceboki kita tatkala kita masih kecil dengan penuh harapan agar kita cepat besar. Sementara kita merawat orang tua kita yang jompo dan memandikan serta membersihkannya dengan perasaan yang tidak sama, tapi dengan perasaan bersabar dan menanti kapan selesai ujian tersebut. Ini fakta, ya enggak? Jenengan nyeboki orang tua, ya kan? Yang ada dalam perasaan jenengan kepiye? Kapan tuh iki rampung ujian iki? Orang mati-mati. Subhanallah. Ini kita udah ngaji, jangan sampai begitu. Kapan jo, mudah-mudahan jo tetap sehat. Gitu aja mintanya. Mudah-mudahan jo iso balik sehat meneh. Begitu harusnya. Mudah-mudahan semakin diperpanjang gitu. Ini kebanyakan orang tua kebanyakan anak-anak ketika orang tua meninggal, ya, alhamdulillah daripada mesake. Usui banget orang mati-mati. Kan begitu. Kebanyakan begitu. Nah, ini 8 pelajaran kita ambil dari dalil ketiga dari kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari dalil ketiga ini, dan mudah-mudahan kita bisa ini. Nanti di rumah tolong dibaca Quran surah An-Nisa 36 dan Quran surah, jangan tulis, Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Ini karena dalil yang panjang dan penting. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin itu. Ini kok jadi lewat ininya ya? Yes, nanti ganti-gantian lah. Sebenarnya saya targetnya hari ini dengan ini, tapi ternyata ini toh aja udah banyak banget yang kita bahas ya. Al-An'am ayat 151 sampai 153. An-Nisanya 36. Nanti untuk pelajaran berikutnya itu supaya jenengan nanti kalau pas belajar sudah baca-baca. Itu yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, kita dilembutkan hatinya. Rasanya kok sebentar gitu. Kita tuh kadang-kadang saya tuh kan udah lewat minggu itu tuh, oh wis boleh yo seminggu meneh. Ini udah barusan ketemu. Saya kadang-kadang masih kangen sama jenengan semua itu. Beneran loh. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah dan dimudahkan dalam semua urusan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.